Kalau dia memang suka gadis kurus, kenapa ia menjalin hubungan denganku dari awal? Kenapa dia menempatkanku pada posisi ini? Kalau ternyata aku tidak mendekati kriterianya sama sekali. Aku gak layak diperlakukan seperti ini. 2 tahun lalu, aku bertemu dengan lelaki menarik ini saat sedang belajar di perpustakaan kota. Ia masuk dan berkeliling di sekitar seberang ruangan. Aku gak bisa berhenti memandanginya. Tiba-tiba, ia berjalan mendekatiku. Aku gak pernah sepanik itu sebelumnya. Jadi, kualihkan mataku darinya dan justru menatap ke layar komputer di depanku. Jadi ia tidak menyadari kalau aku menatapnya. Tapi ia terlalu menarik sehingga sangat disayangkan jika kubiarkan ia lewat begitu saja. Jadi, kukumpulkan keberanianku untuk bicara dengannya. Hai, aku Nicole. Kuperkenalkan diriku. Ia memperkenalkan dirinya juga, memberitahu namanya. Kuberitahu bahwa aku masih baru di kota ini dan sedang mencari teman sebaya. Oh, benarkah? Aku juga baru di sini. Dia duduk di sisi seberang meja. Kami terlibat percakapan yang menyenangkan dan bahkan keluar berjalan bersama. Di penghujung hari, ku ketahui ternyata ia seumuran denganku. Kami langsung merasa cocok saat itu juga dan bertukar nomor. Setelah hari itu, kami banyak menghabiskan waktu bersama dan semakin mengenal satu sama lain lebih baik. Aku menikmati saat bersamanya dan selalu membayangkan betapa menyenangkannya kalau ia menjadi pacarku. Tapi di satu hari yang kelam, ia memberitahuku bahwa ia harus pindah ke kota lain. Aku merasa benar-benar patah hati. Ia bertanya, apakah mungkin menjalin hubungan jarak jauh dan bahwa ia ingin bersamaku. Tapi aku terlalu yakin bahwa itu tidak akan berhasil. Jadi pada akhirnya, kami memutuskan untuk menyudahinya, tapi berjanji jika kami nantinya akan berada di tempat yang sama lagi dan masih sama-sama sendiri, kami akan mencobanya lagi. Hari-hari pun berlalu. Kusibukkan diri dan berharap aku bisa berhenti merindukannya di satu titik. Dan untuk sejenak, kupikir aku sudah mulai membaik, tapi ternyata tidak. Kutemukan diriku tertekan berkali-kali dan berpikir yang macam-macam karena terlalu merindukannya. Aku belum pernah merindukan seseorang seperti ini sebelumnya. Untuk sementara waktu, aku tak tahan dengan perasaan ini, jadi kuputuskan untuk menghubunginya. Ternyata, ia pun merindukanku seperti yang kurasakan. Jadi, kami berdua setuju akan mencoba berhubungan, bahkan jika harus dalam jarak jauh. Kami berusaha membuat hubungan ini berhasil dengan jarak, dan selalu saling berkunjung saat ada kesempatan. Kami berkenalan dengan keluarga masing-masing. Dia menjadi bagian dari keluargaku dan begitu pun sebaliknya. Kami melakukan banyak hal bersama, seperti pergi makan malam dan berlibur dengan keluarga kami berdua. Semua berjalan baik, sampai ia mulai sering keluar dan melihat gadis-gadis kurus dimanapun. Saat itulah, kurasakan kata-kata dan komentarnya mengenai penampilanku menjadi agak terlalu kasar. Satu hari entah ada angin apa, ia mulai bercerita tentang gadis-gadis yang ia lihat di klub. Kamu tahu kan cewek-cewek di klub? Badan mereka bagus dan mereka bisa memakai pakaian yang menarik. Kenapa kamu gak nurunin berat badan supaya kamu bisa terlihat kayak mereka? Sejak hari itu, ia terus-menerus berkata bahwa ia tidak menyukai gadis berbadan cabi dan bahwa ia tidak tertarik lagi padaku secara fisik. Aku gak tahu harus berpikir atau merasa bagaimana. Satu waktu ia bisa sangat perhatian dan kemudian berbalik menjadi dingin seketika. Aku terus mempertanyakan diriku, berpikir apa ia benar-benar menyayangiku? Apa ia akan menyudahi hubungan kami hanya karena badanku terlalu besar untuk ia sukai? Aku benar-benar gak ngerti. Jadi kukatakan padanya aku akan berusaha untuk menurunkan berat badan dan berusaha terlihat lebih baik. Tapi karena ia terus-menerus berkomentar kasar, aku pun tak tahan dan mulai merasa kesal. Aku gak ngerti, kenapa kamu mau sama aku dari awal kalau kamu gak tertarik denganku? Tanyaku padanya. Aku gak layak diperlakukan begini. Enggak di saat aku udah berusaha menjadi pacar yang baik. Kuurus dia dan gak pernah berbohong ataupun selingkuh. Tapi, jadi orang baik itu gak ada hubungannya dengan punya badan gemuk kan? Jawabnya. Kata-katanya membuatku hancur berkeping-keping. Setelah hari itu,
Aku mulai membenci diriku sendiri dan penampilanku. Kulakukan segalanya agar aku bisa diterima dalam pandangannya tentang menjadi cantik. Tapi aku bergumul. Aku makan sedikit, olahraga banyak, tapi berat badanku nggak turun juga. Jadi kuputuskan untuk pergi ke dokter dan mengecek kesehatanku. Ternyata aku mengidap PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, yang membuatku makin sulit untuk menurunkan berat badan. Dan ketika aku kesulitan menghadapi ini semua, ku dengar dari teman kami bahwa ia mulai mendekati gadis-gadis dan hal itu membuatku gak percaya diri. Semua yang terjadi membuatku stres. Tak lama kemudian, ku ketahui bahwa ia tergantung pada obat-obatan. Ia akan terus membeli obat dan berakhir menghabiskan semua uangnya untuk itu. Sampai ia ada di satu titik di mana ia tak punya uang lagi dan berujung pada pembayaran telat untuk tempat tinggalnya berbulan-bulan hingga akhirnya ia diusir. Tapi untungnya itu tak berlangsung lama sampai ia menyadari bahwa ia gak ingin hidup seperti itu. Jadi ia memutuskan untuk pergi rehabilitasi akan ketergantungan dan menerima perawatan. Dalam beberapa waktu, mantanku akhirnya bisa mengontrol kembali hidupnya. Jadi kami memutuskan untuk mencoba kesempatan kembali bersama. Kali ini terasa lebih sulit. Ia pindah ke wilayah yang cukup jauh dari tempatku tinggal. Jadi kami berusaha untuk berkomunikasi melalui FaceTime. Kami bisa bertelepon berjam-jam setiap hari. Walaupun kami bisa ngobrol banyak, tapi aku tetap memilih untuk berada dekat dengannya. Jadi, aku berencana untuk mencarikannya tempat tinggal yang dekat denganku. Yang perlu ia lakukan hanyalah mengisi formulir. Tapi dikarenakan riwayatnya akan ketergantungan obat dan pernah direhabilitasi, aplikasinya ditolak. Aku berusaha keras agar kami bisa tinggal berdekatan, tapi semua seakan berjalan salah. Aku lelah menghadapi masalah kami, berusaha menempatkan diri, begitu pula dirinya. "Kamu tahu, sebaiknya kita udahan aja," katanya. "Apa yang udah?" tanyaku. "Ya kita, ini gak akan pernah berhasil. Aku gak suka cewek berbadan besar dan kamu tahu itu." Hatiku teriris. Selama ini, saat aku berusaha agar hubungan kami berhasil, itu untuk hal yang sia-sia. Ia tinggal terlalu jauh. Aku berusaha membuatnya mendekat. Ia tidak suka gadis berbadan besar, jadi kuusahakan menurunkan berat badan. Apa ia gak bisa lihat kulakukan itu semua untuknya, untuk kami? Setelah pertengkaran besar kami, ia menolak untuk bicara denganku. Ia bahkan memblokku. Aku merindukannya dan bahkan bertanya pada teman-temanku apakah mereka bisa bicara dengannya karena mereka berteman di sosial media. Aku gak ngerti. Kuusahakan semuanya agar hubungan ini berhasil menuju ke jenjang yang lebih baik. Tak bisakah ia melihat itu? Apa ia tahu aku menangis semalaman setiap malam? Kami putus beberapa hari kemudian. Aku benar-benar merasa sedih dan kesepian. Aku merasa seakan bukan diriku sendiri untuk waktu yang lama setelah semua yang terjadi. Saat itu, aku mulai menurunkan berat badan. Berharap ia akan kembali padaku karena aku terlihat lebih kurus, tapi ternyata tidak. Tak lama setelah kami putus, akhirnya aku merasa lebih baik dan menyadari bahwa ia tidak menyayangiku apa adanya diriku. Justru, ia menyayangiku agar aku bisa berubah sesuai kehendaknya. Situasi ini membuatku berpikir, kenapa aku berikan rasa sayangku ke orang yang gak pernah menghargainya? Kenapa harus kuubah diriku menjadi sosok orang lain yang bukan diriku untuk seseorang? Waktu berlalu sejak aku putus dengannya. Dan sekarang dengan percaya diri aku bisa bilang bahwa aku bahagia menjadi diriku saat ini dan berubah menjadi lebih baik untuk diriku sendiri. Aku juga mulai berusaha untuk menurunkan berat badan agar terlihat lebih sehat. Aku bahkan menikmati pola hidup sehat dan berbagai macam olahraga yang berbeda. Aku ingin berbagi cerita ini dengan kalian, karena pada akhirnya kamu gak bisa memaksa orang lain untuk suka padamu. Aku berusaha menurunkan berat badan untuk seseorang agar ia menyayangiku. Tapi ujungnya, ia meninggalkanku juga kan? Kamu harus menyayangi dirimu sendiri. Jika kamu ingin berubah, pastikan kamu berubah menjadi lebih baik bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri.